Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Astuti Samosir MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah menulis. Perkenalkan, saya Asyara Seninda Tantra dari kelas R3C dengan NPM 2024 21500 141. Di video kali ini, saya akan mewawancarai teman dekat saya sebagai tugas mata kuliah menulis. Yuk, langsung saja kita mulai. Halo, sekarang saya sudah bersama teman saya. Boleh dong perkenalkan diri dulu? Halo, nama saya Oktaviana, saya tinggal di daerah Tebet, dan saya berkuliah di Universitas Pamulang, mengambil program studi Sistem Informasi, dan saya ngambil kelas karyawan. Oke, makasih ya udah kenalan. Nah, tadi kan kamu bilang kuliahnya di Universitas Pamulang ya? Aku penasaran deh, apa sih alasan kamu kuliah di sana dan ngambil jurusan itu? Ya, yang pertama di Universitas Pamulang, dia ada kelas karyawannya, dan saya sangat membutuhkan kelas karyawan tersebut karena saya sambil bekerja. Dan juga dari biayanya dan juga dari fasilitasnya juga sangat bagus, saya pikir kayak gitu. Nah, tapi lumayan jauh juga loh dari rumah kamu ke kampus. Terus perjalanan ke sana tuh naik apa sih? Dan ada kendala nggak selama perjalanan? Pastinya ada kendala. Saya kalau pagi saya dianterin naik motor, dan kalau pulang saya naik kereta. Dan kalau kendalanya paling kalau misalkan lagi hujan, saya harus nunggu Grabnya dulu, harus ke stasiun, dan di kereta gitu cukup padat ya. Kalau itu saya juga harus transit 2 kali dari Rawabuntu ke Tanah Abang, dari Tanah Abang juga saya harus ke Manggarai. Dan juga saya naik kereta yang arah Bogor, itu sangat padat banget, dan saya pikir juga itu sangat melelahkan karena saya udah dari pagi sampai sore di kampus dan harus mengalami yang kepadatan kayak gitu. Wow, berarti rumit banget ya perjalanan kamu menuju kampus ataupun sebaliknya. Terus tadi kan kamu juga bilang kuliah sambil kerja ya. Nah, tantangan yang paling berat menurut kamu dalam menjalani hal tersebut tuh apa sih? Nah, pastinya untuk mengatur waktu ya, karena saya dari pagi sampai sore udah bekerja, dan baru malam saya ngerjain tugasnya. Terus juga harus melawan rasa malas untuk ngerjain tugasnya karena waktunya juga cukup malam. Jadi saya ngerjainnya sambil kerja juga. Keren. Tapi sebenarnya kamu kuliah sambil kerja itu karena dorongan sendiri atau emang saran dari orang terdekat kamu? Ada saran juga dari orang tua, karena perjalanan dari rumah ke kampus cukup jauh, nggak mungkin saya harus bolak-balik gitu kan. Jadi ngambil kelas karyawan aja. Terus juga dari Senin sampai Jumat nggak mungkin dong cuman di rumah aja. Jadi saya pikir ya sambil kerja aja untuk mengisi waktu luang saya di rumah. Oke, terus cara kamu mengatur waktu untuk istirahat, secara kamu Senin sampai Sabtu itu kan jadwalnya padat ya, itu gimana cara ngatur? Paling hari Minggu saya nggak kemana-mana untuk save energi saya di hari Senin. Iya. Harus bekerja lagi dan juga ngerjain tugas lagi. Jadi saya pikir hari Minggu ya nggak kemana-mana aja gitu. Oke, keren banget loh kamu ngatur waktunya. Tapi kamu pernah ngerasa capek dan pengen nyerah gitu aja nggak sih? Saya pernah ngerasa kayak nggak mau lanjutin kuliah lagi karena jurusan ini juga saya belum tahu. Jadi saya harus belajar lebih giat lagi untuk cepat beradaptasi di mata kuliah tersebut. Berarti walaupun kamu capek, pastinya ada hal yang bikin kamu seneng dong. Itu apa aja sih? Pastinya ada. Yang pertama saya nambah teman-teman baru dari berbagai macam daerah tempat dia tinggal, dan juga berbagai macam profesi karena kita di kelas karyawan. Jadi kita bisa bertukar pikiran atau misalkan cerita-cerita di kantor kayak gimana, pekerjaan kayak gimana. Jadi kita nambah cerita aja sih di setiap kita ke kampus gitu. Oke, terus seseorang yang bikin kamu termotivasi buat selalu semangat jalanin kuliah sambil kerja itu siapa sih? Atau mungkin ada hal lain yang bikin kamu semangat? Ya, seseorang itu yang pastinya ibu saya.
karena dia juga selalu bilang kalau misalkan perempuan itu harus punya pendidikan yang tinggi, yang sampai sarjana, agar kita nantinya dapat pekerjaan yang lebih baik, karir yang bagus. Tapi ada pengalaman nggak sih tentang seseorang yang menyuruh kamu itu untuk berhenti kerja aja atau kuliah aja gitu? Ada bukan seorang sih, paling teman-teman kuliah gitu, karena teman-teman kuliah juga banyak yang berhenti kuliah karena dia sambil kerja, jadi dia memilih untuk kerja aja, karena juga kuliahnya jurusannya juga kita sangat melelahkan gitu kan, jadi dia memilih kerja karena juga cari pekerjaan sekarang susah, jadi dia lebih memilih itu. Oke, pertanyaan terakhir nih buat kamu. Kasih pesan kamu dong ke semua orang yang mungkin masih ragu nih untuk kuliah sambil kerja. Ya pesannya sih paling jangan ragu ya, karena sekarang banyak banget universitas-universitas yang membuka kelas karyawan yang hanya 1 hari aja, selebihnya mereka bisa bekerja. Terus juga tetap semangat, jangan pernah pikirin hal-hal negatif atau misalkan omongan-omongan orang negatif yang bisa bikin dia nyerah gitu. Oke. Jadi itulah sesi wawancara saya bersama Oktaviana. Terima kasih ya Okta atas Makasih juga kesempatan ya. wawancara ini. Semoga wawancara ini itu bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa menjadi motivasi dalam menjalani kehidupan kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam sesi wawancara ini. Saya dan Oktaviana pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.